Cek cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini kurang berapa orang ya? Andia Rizky ini nggak on video ya? Halo, Andia? Bentar ya. Halo Mas, Dok, mohon maaf. Ini masih di perjalanan. Mohon maaf, Dok. Oh ya sudah. Oke. Santai aja. Oke. Ya siap, Dok. Kita Mas. Oke. Oke, perkenalkan terlebih dahulu ya, nama saya Putrito. Di sini angkatan berapa ini? Kebanyakan santai aja lah. Saya mau kok teman-teman kalian juga nggak terpaut jauh juga. Cuma 8 tahun. Ya, dua lah. Ini angkatan berapa aja ini yang di sini? Angkatan 2020, dokter. Oh, siap. Ini kayaknya di unmute semua aja gimana ya? Biar kita enak ya, interaktif gitu ya. Apa gimana ini? Oke, sudah. Oke, kita belajar tentang apa ini? Lipid ya. Oke, nanti kita interaktif karena nilai dari salah satu penilaian itu nggak cuma dari pretest, post-test, tapi juga dari diskusi, ya. Oke, kita awali dulu dengan diskusi dulu. Oke, kira-kira nih, saya tunjuk ya nanti ya satu-satu ya. Dari Gifar. Halo Gifar. Gifar siapa ya? Awas. Halo Dok. Oh ya. Kira-kira lipid itu apa, Gifar? Setahu saya lipid itu lemak, Dok. Oke, lemak ya. Iya. Apa bedanya lipid sama lemak? Lipid sama lemak. Bedanya apa? Apa ya? Kalau lilin parafin itu lemak apa bukan? Bukan ya? Bukan apa ya? Ya, setuju nggak Andi Muhammad ya? Setuju nggak dengan Gifar? Lipid itu lemak. Kalau Ya. Setahu saya Dok, penyusun dari lemak-lemak itu lipid atau lemak itu sekumpulan dari lipid Dok. Oke. Udah pada punya buku praktikumnya ya? Oke, sudah pada punya. Oke, lanjut ya ke Salva. Halo Salva. Oke, Salva. Lipid itu ada klasifikasinya tuh. Klasifikasinya ada berapa dan sebutkan. Ini nggak apa-apa, buka buku nggak apa-apa, namanya belajar, santai aja. lipid itu ada dua, yang pertama itu sederhana sama yang ada lipid sederhana sama ada lipid majemuk, sama ada yang terakhir ada derivat lipid. Oke. Aisyah Safa, sebutkan itu apa namanya, lipid sederhana itu apa aja? Tahu saya Dok. Nggak apa-apa, santai aja. Lipid sederhana itu minyak, lilin, sama wax. Oke, betul. Ada yang lain mungkin? Siapa lagi ya? Nabila Ceha. Saya nggak tahu ini namanya siapa. Khairani ya. Iya, Dok. Oke. Contoh lipid sederhana, Dok. Ya.
Yang saya tahu lipid sederhana itu contohnya itu ada lemak atau minyak, terus ada lilin atau wax. Oke, sip. Oke, betul ya. Jadi lipid itu ada yang sederhana, ada yang majemuk ya. Nah, nih, kalau teman-teman tahu yang majemuk itu apa aja? Tadi yang belum. Diana, coba. Iya dok. Untuk lipid majemuk itu ada fosfolipid, cerebrosid, sama senyawa lipid lain. Misalnya itu sulfolipid dan aminolipid. Oke. Kalau lipoprotein masuk kemana? Lipoprotein itu masuk ke senyawa lipid lain, dok. Oke, bagus. Untuk vitamin-vitamin yang larut lemak, Khairunisa. Iya, dokter. Ya, apa aja vitaminnya? Vitaminnya ada vitamin A, D, E, sama K. Oke, adik ya. Dulu kita tahu ya SMA itu ADEK ya. Oke, vitamin D, E, K, dan A. Vitamin yang tidak larut lemak berarti kan otomatis itu semua ya. Oke, kalau derivat lipid yang biasanya pada orang DM itu apa? Siapa ya ini ya? Rana, tahu nggak? Ada derivat lipid nih yang tapi berbahaya nih pada orang-orang DM seperti itu. Diabetes mellitus. Kolesterol nggak, dok? Iya. Oke. Jadi kalau yang derivat lipid yang berbahaya bagi orang DM itu justru ke ketonnya. Jadi orang-orang dengan DM itu nanti benda keton itu akan menumpuk ke otak sehingga apa? Sehingga menjadi merusak otaknya itu sendiri. Jadi benda-benda keton itu sebenarnya berbahaya. Benda-benda keton itu apa sih? Benda-benda keton itu adalah metabolisme lemak. Jadi metabolisme cadangan energi. Loh, kenapa kok pada orang DM? DM kan kelebihan gula ya Mas ya, tapi kok dia malah mecahnya lemak seperti itu. Kok bisa seperti itu? Karena si gulanya tadi itu tidak bisa masuk ke sel, akhirnya gula itu tidak bisa terpakai oleh sel. Di sisi lain, si sel itu membutuhkan energi. Nah ya udah, akhirnya mecahlah lemak. Yang dipecah lemaknya, bukan memakai glukosanya. Akhirnya memecah lemak, jadilah derivat lipid. Yang salah satu dari derivat lipid itu adalah keton. Yang mana kalau misalnya ada keton di otak berlebihan, itu akan menyebabkan kerusakan pada jaringan otak seperti itu. Itu keton ya. Terus apa lagi ya yang belum nih? Kan ada asam lemak jenuh nih. Asam lemak jenuh itu apa aja? Rana udah belum ya? Rana belum ya? Oke. Asam lemak jenuh Ya. banyak banget, dok. Salah satunya asetat, asam propionat, asam butirat, asam laurat, terus ada asam miristat, ada asam palmitat, ada asam stearat, ada asam arakhidat, ada asam ligoserat. Yang paling kita sering pakai itu asam apa? Asam asetat di Asam cuka. asetat cuka ya. Selain itu, terus ada asam apa lagi ya? Asam butirat itu di mentega. Ya, mentega. Selain itu, ada lagi yang paling sering nih. Apa ya? Asam laurat dan asam miristat yang buat minyak kelapa itu ya. Kelapa sawit itu. Nah, itu kenapa kok dia asam lemak jenuh? Ya, karena dia malah justru yang berbahaya seperti itu, asam lemak jenuh itu. Makanya jangan kebanyakan makan makanan dengan asam lemak yang jenuh. Karena apa? Karena yang namanya jenuh itu tidak bisa dicerna dengan baik dibandingkan asam lemak yang tidak jenuh seperti itu. Nah, asam lemak yang tidak jenuh. Coba sekarang nunjuk si Rana nunjuk siapa? Monggo. Yang belum ya. Natia, dok. Oke, siap. Natia.
Nanti enggak salah aku kalau nunjuk orang. Iya, Dok. Iya. Asam lemak tidak jenuh itu ada yang namanya monounsaturated fatty acid atau asam lemak yang mengandung satu ikatan rangkap, sama polyunsaturated fatty acid itu yang mengandung lebih dari satu ikatan rangkap. Ada 2, 3, dan 4 ikatan rangkapnya. Oke. Terus tunjuk satu orang lagi tentang kolesterol, kegunaannya di mana kolesterol? Ayo nunjuk satu orang, siapa? Kansa belum ya? Oke, Kansa. Ya, kolesterol itu sebentar dok. Kolesterol itu ada di jaringan sel, ada pada sel tubuh, terutama pada jaringan saraf. Ya, betul. Terus itu baik nggak sih sebenarnya kolesterol itu? Nggak apa, kan baru 1.1 ya. Di brainstorming aja, nggak ada yang salah kok di sini. Kolesterol itu kayaknya baik, tapi kalau berlebihan kayaknya nggak baik. Soalnya setahu saya di sel itu emang ada kolesterol juga. Ya, betul ya. Jadi masuk di struktur sel. Oke, betul. Jadi yang namanya kolesterol itu memang dibutuhkan oleh tubuh. Apalagi di usia-usia sedang pertumbuhan. Buat apa? Buat pertumbuhan perkembangan si jaringan saraf itu. Nah, tetapi kenapa kok bisa sih kolesterol terus yang menjadi kambing hitam di sini seperti itu ya? Kok bisa kolesterol terus? Karena kolesterol itu nanti akan mengendap di pembuluh darah. Ketika kebanyakan ya mengendap ke pembuluh darah, istilahnya akan menyumbat si pembuluh darah itu tadi. Ketika penyumbatan pembuluh darah sehingga aliran darah itu tidak lancar kan, istilahnya pipa, istilahnya ada selang, terus kalau ada sumbatan misalnya ada kerak-keraknya seperti itu, sehingga pipa itu akan tersumbat dan alirannya akan semakin tinggi apa semakin rendah. Coba Rahmati siapa ini? Rahmatia ya. Kalau misalnya kolesterol itu mengendap di dalam pembuluh darah akan menyebabkan aliran darah itu akan tinggi apa rendah? Rendah. Tinggi. Rendah. Yasfi, setuju? Rendah? Enggak dong. Tekanannya kan menyumpat ya, jadi tinggi. Oke. Pernah si Rahmatia pernah itu nyoba kalau misalnya selang kamu tutup pakai jari, dia akan pancurannya akan lebih jauh apa lebih rendah? Lebih jauh. Lebih jauh. Berarti tekanannya yang di belakang lebih tinggi apa lebih rendah? Lebih tinggi. Oke. Itulah penyebab dari orang tekanan darah tinggi pada orang yang hiperkolesterol. Seperti itu ya, paham ya? Nah, kalau penyumbatannya di darah, di jantung, pembuluh darah jantung nanti akan menyebabkan infak miokard atau namanya istilahnya sel-sel di dalam otot jantung itu dia akan mati nanti. Karena apa? Ketika tekanannya darah tinggi, tetapi tidak tersebar merata. Pernah ya mencet selang itu? Beda kan kalau misalnya kita nggak pencet, alirannya lancar, itu kan air itu akan tersebar merata. Beda kalau cuma kita pencet, air itu memang kenceng tapi nggak tersebar merata. Sehingga apa? Sel-sel itu tidak optimal untuk menyalurkan si darah itu tadi. Si darah itu sehingga tidak mengisi sel-sel jantung, akhirnya jantung itu mati. Nah, yang kedua, kalau misalnya pembuluh darahnya yang namanya tuh aterosklerosis ya, pembuluh darahnya itu menyempit gara-gara kolesterol, dia akan menyempit di otak, akan menyebabkan apa? Ganjar udah belum? Belum ya? Okay. Insya Allah namanya kalau nggak salah stroke itu. Iya betul. Jadi stroke itu ada dua, ada stroke perdarahan, ada stroke infak. Kalau stroke infak itu berarti pembuluh darahnya mati, sel-sel si otaknya itu mati karena penyempitan. Kalau perdarahan itu karena tekanannya terlalu kenceng
akhirnya dia pecah. Jadi tekanan darah yang kenceng itu tadi, pembuluh darah di otak itu pecah. Akhirnya darah itu merembes ke otak. Seperti itu. Jadi ya, kalau misalnya ditanyain, udah tahu nih. Udah tahu. Oh, kenapa sih kok penyebabnya kolesterol itu apa? Seperti itu. Ya. Oke, yang selanjutnya, kalau misalnya yang terkena pada pembuluh darah namanya ginjal, nanti akan terjadilah gagal ginjal seperti itu dan yang lain-lain seperti itu ya. Jadi permasalahannya kolesterol itu juga harus dikurangi ya, walaupun tetap harus dikonsumsi karena memang saraf kita itu butuh kolesterol. Oke, yang selanjutnya steroid. Steroid itu apa sih? Coba Ganjar bisa milih orang siapa nih? Ganjar. Oh, ada yang belum. Ya, yang Muhammad belum. Alim. Oke, silakan. Ya, monggo. Steroid. Ya, Dok. Ya. Steroid itu biasanya terdapat bersama lemak yang mempunyai inti derivat siklopentanol berhidrogenan tren, yaitu phenanthren, cincin B dan C yang terikat cincin siklopentan D. Begitu, Dok. Ya. Kegunaannya apa sih steroid itu? Ada yang tahu? Tadi Muhammad Ali nunjuk siapa nih? Kegunaan steroid. Oke. Ya, Mas Nafi. Mas Nafi. Monggo Mas Nafi. Nggak tahu, dokter. Oke. Isinya apa? Oke. Jadi steroid itu ada yang mau jawab? Sela. Menjawab, steroid itu ya, fungsi untuk membantu mempercepat penyembuhan luka. Oke. Itu juga bisa. Yang paling penting itu adalah steroid itu adalah hormon kelamin. Jadi steroid itu bisa digunakan dibentuk dalam bentuknya itu adalah senyawa estrogen, testosteron, hormon kita itu. Nah, yang mana ketika estrogen kita itu berkurang pada wanita ya, ketika berkurang itu juga akan terjadilah pengeroposan tulang. Makanya wanita yang menopause itu lebih rentan terkena osteoporosis daripada laki-laki. Kalau laki-laki itu kan estrogennya itu dalam bentuknya testosteron ya, bukan langsung ke estrogennya seperti itu. Jadi jarang kalau laki-laki osteoporosis itu jarang. Tapi kalau wanita osteoporosis itu akan lebih sering dan lebih cepat. Karena apa? Benar-benar udah nggak ada estrogennya seperti itu. Jadi buat hormon gonad ya atau hormon kelamin. Oke, itu pengantar dari saya. Mau selesai apa mau lihat video nih? Jangan ya, kita selesaikan dengan melihat video terlebih dahulu. Nah, mana ya? Yang pertama itu tentang percobaan apa? Kelarutan lemak ya. Oke. Udah muncul? Udah muncul? Sudah, Dok. Ya. Sudah, Dok. Ini ya, diperhatikan ya. Percobaan kelarutan lemak dan terjadinya emulsi. Alat dan bahan yang diperlukan adalah 5 buah tabung reaksi yang sudah diberi label, kemudian kloroform, ether, larutan Na2CO3 1%, larutan empedu encer, dan minyak kelapa. Berikan minyak kelapa 1 tetes pada setiap tabung reaksi.
Tambahkan kloroform sebanyak 2 ml. Kemudian ditutup dengan ibu jari dan dilakukan pencampuran. Diamkan larutan tersebut di rak tabung reaksi selama 5 menit. Pada tabung ether, ditambahkan 2 ml ether. Tutup tabung dengan jari, kemudian campurkan. Biarkan larutan selama 5 menit. Pada tabung ketiga, ditambahkan larutan Na2CO3 1% sebanyak 2 ml. Tutup tabung dan lakukan pencampuran. Kemudian diamkan selama 5 menit. Pada tabung empedu, masukkan 2 cc larutan empedu. Setelah dicampur, diamkan larutan selama 5 menit. Sebagai pembanding, di tabung kelima akan kita masukkan air. Dimasukkan 2 ml air. Dan 1 tetes minyak kelapa. Ditutup dan dilakukan pencampuran. Setelah itu, kita bandingkan dengan seluruh tabung reaksi yang telah ditunggu selama 5 menit.
tabung 5 berisi air menunjukkan lemak tidak larut dalam air. Ini ya, untuk tabung 5, tadi kan cuma air sama minyak kelapa ya. Karena tadi air itu tidak melarutkan lemak, sehingga gambarnya seperti ini. Kemudian, kelarutan akan meningkat dengan Na2CO3. Kelarutan sempurna didapatkan pada larutan ether dan kloroform, dan emulsi yang paling stabil didapatkan pada larutan empedu encer. Oke, ini di screenshot, coba di screenshot buat hasil ya. Besok kan mau membuat laporan praktikum ya. Udah dapat screenshot? Udah ya, lanjut ya. Demikian adik-adik, percobaan kelarutan lemak dan terjadinya emulsi. Oke. Yang pertama tadi, itu ada yang mau menyimpulkan nggak? Hasilnya apa seperti itu? Tadi terakhir siapa ya? Sheila ya? Sheila ya? Oke, Sheila bisa nunjuk orang gitu. Nunjuk orang siapa? Meta tuh. Apa? Meta. Oke, Meta. Meta bisa disimpulkan gimana? Monggo. Menurut saya kesimpulannya adalah empedu encer dia itu yang menghasilkan emulsi lipid sempurna. Oke. Begitu, dokter. Oke. Yang lainnya ada yang mau berpendapat? Ingin menambahkan, Dok. Ya, boleh. Kesimpulan dari percobaan ini adalah kita bisa lihat dari kelarutan yang paling rendah, bahkan tidak bisa dikatakan larut gitu ya, di percobaan air. Nah, lalu kelarutan meningkat pada percobaan Na2CO3, lalu kelarutan yang sempurna itu pada ether dan kloroform. Sementara untuk pada percobaan empedu itu yang paling stabil. Terima kasih, Dok. Sip, bagus. Berarti kita bisa menyimpulkan bahwasannya lemak itu akan larut pada zat-zat tertentu. Misalnya ether tadi ya, terus empedu dan yang lain-lain. Nah, di masyarakat itu lucunya kayak gini. Wah, kamu gendut nih. Minum air panas, air hangat, terus kasih jeruk nipis. Nah, menurut kalian gimana itu? Bener apa enggak sih? Itu hoax apa enggak? Nih, coba Zalfa. Tadi kok kayak geleng-geleng itu gimana itu? Ada berpendapat gitu? Menurut saya itu hoax, Dok. Terus kalau misalnya jeruknya dikasih air panas kan juga bisa merusak vitamin dari jeruknya. Oke. Kalau vitamin C itu larut lemak enggak? Dapat melarutkan lemak enggak? Enggak, Dok. Enggak kan? Berarti sama aja kan? Berarti mau vitamin C-nya itu dalam bentuk es jeruk atau mau dipanaskan seperti itu tetap tidak akan melarutkan lemak-lemak di dalam tubuh kita, sehingga ya sama aja itu hoax ya seperti itu ya. Kita juga sempat dibohongi kalau kita tidak masuk ke kedokteran ya. Bersyukur kalian masuk ke kedokteran, jadi nggak butuh-butuh banget gitu dibohongi dengan es jeruk doang ya. Aneh lah. Oke, kita masuk ke video kedua ya. Dokter, maaf, suaranya tidak keluar. Oh ya, sorry. Ulangi ya. Percobaan sifat ketidakjenuhan lemak.
Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 4 buah tabung reaksi yang sudah diberi label, pipet, larutan kloroform, larutan Hubble iod, minyak kelapa, minyak kacang, lemak hewan, minyak wijen. Pertama, dibuat larutan inti. Masukkan 10 cc kloroform, larutan kloroform ini digunakan sebagai pelarut lemak. Berikutnya, tambahkan 10 tetes reagen Hubble iod. Reagen Hubble iod adalah larutan iod dalam alkohol yang mengandung sedikit HgCl2. Kemudian akan terbentuk larutan berwarna merah muda yang disebabkan adanya iod bebas. Larutan induk ini dibagi dalam jumlah yang sama ke setiap tabung reaksi. Setelah terbagi sama, kita akan menguji ketidakjenuhan setiap lemak. Setelah larutan inti dibagi rata, masukkan lemak hewan sampai dengan warna merah menghilang. Berikutnya, masukkan minyak kacang sampai dengan warna merah menghilang.
bisa diperhatikan bahwa penambahan minyak kacang diperlukan lebih sedikit dibandingkan dengan lemak hewan. Hal ini menunjukkan bahwa ketidakjenuhan minyak kacang lebih rendah dibandingkan minyak hewan. Nah, ini di screenshot ya buat nganu. Mana tadi? Ya. Oke, udah di screenshot ya. Buat laporan. Siap. Lanjut ya. Dibandingkan minyak hewan. Berikutnya, dimasukkan minyak wijen sampai dengan warna merah menghilang. Terakhir, dimasukkan minyak kelapa sampai dengan warna merah menghilang. Dari keempat tabung reaksi ini di screenshot juga ya. Ya. Oke, ini di screenshot ya. Oke, sudah ya. Bisa diambil kesimpulan urutan ini tadi di screenshot ya. Oke. Kejenuhan lemak. Nomor 1 adalah lemak hewan, kemudian minyak kelapa, minyak wijen, dan minyak kacang. Sifat kejenuhan lemak ini dipengaruhi oleh ikatan rangkap dalam lemak tersebut. Semakin tidak jenuh suatu lemak, berarti ikatan rangkap dalam lipid tersebut semakin banyak. Demikian adik-adik, percobaan sifat ketidakjenuhan lemak. Oke, tadi ya untuk kejenuhan ya. Bisa disimpulkan, Andia Rizky? Makasih dok. Ya. Jadi kalau yang paling jenuh itu ada konsentrasi tertentu tadi kan sesuai dari videonya. Terus lemak hewani kan yang paling istilahnya jenuh itu. Ya dok. Ya, siap. Oke, gitu ya. Jadi nanti bikin kesimpulannya seperti itu. Terus untuk laporan praktikumnya maksimal hari Kamis minggu depan ya. Nanti linknya udah di-share kan. Oke, siap. Oke, kita lanjut ke yang selanjutnya. Nah, yang nomor 3 itu apa ya?
tentang pembentukan acrolein. Cobaan pembentukan acrolein. Siapkan 2 tabung reaksi kering yang sudah diberi label dengan gliserol dan minyak kelapa. Siapkan bunsen, penjepit tabung reaksi, kristal KHSO4, gliserol, dan minyak kelapa. Langkah pertama adalah masukkan 3 tetes gliserol tetes minyak kelapa, kemudian tambahkan kristal KHSO4 di setiap tabung. Setelah itu, nyalakan bunsen panaskan setiap tabung dengan hati-hati. Setelah pemanasan, akan terbentuk larutan. Minyak kelapa tidak membentuk struktur acrolein. Ya, di screenshot juga. Terus ditambah keterangan minyak kelapa tidak membentuk struktur acrolein. Lakukan hal serupa pada tabung gliserol. Oke. 1
Bentar ya, teman-teman. Bentar. Oke. Bentar. Halo, cek. Sorry, ada kegawatan ya. Lanjut dulu ya. Oke. Setelah pemanasan, larutan gliserol akan membentuk struktur akrolein sehingga menimbulkan aroma tidak sedap yang khas. Demikian adik-adik, percobaan pembentukan akrolein dari gliserol. Oke, lanjut yang selanjutnya ya. Terkait dengan pembentukan grease spot atau noda lemak. Ya. Maaf ya, tadi ada sedikit itu. Percobaan noda lemak atau grease spot test. Pastikan ruang percobaan terbebas dari api. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah tabung reaksi, 1 buah cawan porselen, 1 lembar kertas, ether, lemak hewan. Langkah pertama, masukkan lemak hewan ke dalam tabung reaksi.
Kemudian, tambahkan larutan eter ke dalam tabung reaksi. Dilakukan pencampuran agar lapisan eter terbentuk. Larutan eter yang terbentuk dipindahkan ke cawan porselen kering. Dibiarkan sampai dengan eter menguap atau bisa dibantu dengan diangin-anginkan. Setelah eter habis, sapukan kertas biasa ke dalam cawan porselen. Harus dipastikan bahwa kertas yang digunakan bukan kertas saring. Ya, di screenshot ya. Oke, sudah. Pada kertas akan tampak noda lemak yang bersifat tidak mudah untuk ditembus cahaya dan tampak transparan. Demikian adik-adik, percobaan. Oke, lanjut ke berikutnya. Tentang kristal kolesterol. Percobaan. Pengamatan kristal kolesterol. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah mikroskop, tabung reaksi, dan pipet. Kaca preparat, bunsen, alkohol, kolesterol, penjepit tabung reaksi. Langkah pertama yang dilakukan adalah siapkan bunsen, masukkan 2 ml alkohol. Panaskan alkohol
Kemudian tambahkan sedikit kolesterol. Lakukan pencampuran, biarkan larutan mendingin di dalam rak tabung reaksi. Setelah dingin, diambil sedikit bagian larutan, untuk diletakkan di atas kaca preparat. Setelah itu, dilakukan pengamatan preparat di bawah mikroskop. Kristal kolesterol akan membentuk gambaran sebagai berikut. Oke, kita lanjut ke selanjutnya, CuOH. Percobaan pelarutan. Kelihatan ya, teman-teman? Kelihatan, Dok. Oke. Terganggu nggak ini ada suara itu? Baru bangun ya saya. Sorry, nggak apa-apa ya. CuOH2. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah 1 buah tabung reaksi kering, larutan CuSO4, larutan NaOH, larutan gliserol. Langkah pertama adalah campurkan CuSO4 dengan NaOH. Pencampuran kedua bahan ini akan membentuk endapan CuOH2. Kemudian, tambahkan sedikit gliserol pada presipitat yang tersuspensi ini.
Kemudian lakukan pencampuran. Penambahan gliserol akan melarutkan kembali CuOH2. Ya, di screenshot ya. Oke. Yang terbentuk. Demikian adik-adik, pelarutan CuOH2 dengan gliserol. Yang terakhir, percobaan Salkowski. Alat dan bahan yang dibutuhkan adalah kolesterol, kloroform, dan asam sulfat pekat. Kemudian, 1 buah tabung reaksi. Dengan penjepit tabung reaksi. Langkah yang dilakukan adalah masukkan sedikit kolesterol kemudian tambahkan 2 ml kloroform terakhir campur, kemudian tambahkan 2 ml asam sulfat pekat. Dalam percobaan ini ya di screenshot. Oke, sudah ya. Ini kolesterol berfungsi sebagai sumber. Ini juga di screenshot ya. Oke. Kolesterol jenuh. Kloroform sebagai pelarut kolesterol agar lebih mudah bereaksi. Ini juga ya. Oke. Dan asam sulfat pekat sebagai oksidator. Setelah ditambahkan asam sulfat pekat, larutan dicampur secara berhati-hati. Hasil akhir yang terbentuk adalah 3 lapisan dalam tabung reaksi. Dari permukaan yang paling bawah, warna merah kebiruan sampai dengan merah cerah dan ungu merupakan hasil dari reaksi antara kloroform dan kolesterol yang berupa kolestadiena. Fluoresensi hijau merupakan hasil reaksi antara kolestadiena
dan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Lapisan kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Demikian percobaan Salkowski. Oke, sudah semua ya. Jadi tadi ada berapa video tadi teman-teman? Ada 7 ya. Oke, kita langsung saja ke pembahasan biar tidak lama. Sudah masuk ya PPT-nya ya? Masuk? Sudah dong. Oke. Ke slideshow ya ini ya. Oke, jadi yang perlu kita catat bahwasannya lipid tadi itu dia tidak larut dalam air. Pada percobaan pertama tadi terlihat ya, dikasih air dia nggak larut. Dan dia akan larut di dalam pelarut nonpolar. Bisa ether, alkohol, aseton, dan benzen. Terus tadi ya pakai M4 tadi juga bisa. Terus lipid itu nggak cuma lemak aja, tapi ada minyak, lilin, dan senyawa yang berkaitan. Ini tadi udah ya, lipid sederhana, majemuk, sama derivat lipid. Tadi udah dijelaskan juga sama teman-teman, lilin, terus juga malam, wax, itu adalah lipid sederhana. Kalau yang majemuk itu yang fosfolipid, cerebrosid, glikolipid, yang ada di membran sel kita, itu dia lipidnya majemuk. Terus ada senyawa lipid lain, misalnya aminolipid dan sulfolipid. Ini untuk yang derivat lipid, itu contohnya asilgliserol, kolesterol, terus ada juga yang dia itu tidak bermuatan, disebut lipid netral. Oke, untuk asam lemak jenuh, ada asam asetat yang paling sering pada cuka, asam laurat, minyak kelapa, asam miristat, minyak kelapa, dan asam butirat pada mentega. Ini juga ada untuk cerebrosid yang bagus, lemak jenuh yang bagus itu adalah asam lignoserat atau minyak ikan yang biasanya ya kita jumpai. Terus asam lemak yang tidak jenuh itu ada asam linoleat. Misalnya pada minyak kacang dan kedelai seperti itu. Nah, ini juga prostaglandin E2 ini yang memperantarai kita itu demam. Itu ada namanya prostaglandin. Kalau prostaglandinnya itu meningkat, kita akan demam ya seperti itu. Tapi prostaglandin itu ada banyak, ada yang E2, ada yang E1 dan yang lain-lain. Yang paling sering menyebabkan demam itu yang prostaglandin E2 seperti itu ya. Lanjut, untuk alkohol terdapat dalam lipid yang berupa gliserol, kolesterol, dan alkohol dengan berat molekul tinggi, misalnya asetil alkohol. Ini untuk gliserol itu sendiri. Nah, tadi kita udah belajar tentang pembentukan acrolein dengan cara penambahan kalium hidrosulfat atau KHSO4 pada zat tersebut yang kemudian dipanaskan dengan suhu tinggi. Seperti itu. Terus pembentukan acrolein ini baunya spesifik ya. Nah, spesifiknya kayak gimana itu nanti harusnya kita bisa membauin ya, karena baru pandemik jadinya ditulis saja bau spesifik seperti itu. Kolesterol tadi udah ya di jaringan saraf gitu ya. Terus ini bentuk kolesterol itu hablur namanya, atau persegi panjang dengan bentuk seperti tangga. Nah, nanti ada gambarnya. Ini ada trigliserid, ini juga lemak yang perlu kita hindari juga. Bahwasanya ini lemak netral, tapi kalau misalnya berlebihan di dalam tubuh juga tidak baik seperti itu. Ergosterol ini dia pembentuk vitamin B2 atau ergosterol aktif. Anti rakitis. Rakitis itu adalah anti penyakit pada tulang yang tulang O atau tulang
X ya. Makanya ada ergosterolnya seperti itu. Nah, biasanya pada minyak hati ikan. Jadi bukan minyak di ikannya, tapi di hati ikannya ya. Itu diambil minyaknya. Ada namanya koprostanol atau koprosterol. Ini biasanya dihasilkan oleh reduksi kolesterol oleh bakteri usus. Jadi kolesterol itu juga dikeluarkan ketika berlebihan seperti itu. Nah, tapi oleh bakteri usus ini juga direduksi seperti itu ya. Ada steroid lainnya di hormon kelamin, terus korteks adrenal. Itulah kenapa ketika steroid ini kita konsumsi, misalnya apa? Misalnya metilprednisolon, misalnya glukokortikoid yang lainnya, itu dia akan menghambat korteks adrenal sehingga apa? Sehingga nanti akan menyebabkan tubuh itu umpan balik negatif, sehingga ketika tubuh umpan balik negatif, tubuh tidak memproduksi steroid. Akhirnya apa? Akhirnya nanti jadi Cushing syndrome. Namanya Cushing syndrome itu dia ada kayak punuk buffalo atau punuk lembu seperti itu ya. Nanti bisa dicari Cushing syndrome itu apa, tapi nggak usah buat hasil di ini ya, di penelitian ini, praktikum ini. Yang selanjutnya sifat-sifat dan reaksi lipid. Dia kelarutannya semakin panjang rantai atom C, makin rendah kelarutannya ya. Tadi ada ya garam Na dan K dari asam lemak larut dalam air. Nah, ini juga ini tadi ya uji kelarutan. Tadi yang paling larut itu adalah emulsi stabil pada larutan empedu encer. Ini sifat tidak jenuh. Kloroform itu sebagai pelarut lemak. Terus reagen Hubble iod atau larutan iod dalam alkohol yang mengandung sedikit HgCl2 seperti itu. Larutan iod berfungsi apa? Berfungsi sebagai sumber iod bebas. Nantinya akan berikatan dengan ikatan rangkap pada lipid. Sedangkan HgCl2 ini buat katalisator. Katalisator itu adalah zat untuk mempercepat suatu reaksi. Sifat tidak jenuh dari minyak kelapa, minyak wijen, minyak kacang, dan lemak binatang memiliki tingkat kejenuhan yang berbeda. Tadi sudah diurutkan ya, mana aja yang memiliki tingkat jenuh yang paling rendah itu mana aja. Terus nanti yang paling tinggi apa aja, seperti itu. Semakin tidak jenuh suatu lipid, berarti ikatan rangkap dalam lipid tersebut semakin banyak. Oke. Itu ya, itu penting itu dicatat. Pembentukan akrolein ini ada namanya KHSO4. KHSO4 itu sebagai apa? Sebagai pendehidrasi. Nah, nanti ketika sudah dehidrasi, nanti akan muncul namanya bau rangsang. Bau yang tadi, bau spesifik tadi. Nah, baunya itu tadi menunjukkan adanya suatu gliserol seperti itu. Nah, kok bisa sih seperti itu? Nah, karena minyak atau lemak dipanaskan pada suhu yang sangat tinggi tadi ya, suhu tinggi, maka dapat terjadi pelepasan namanya senyawa akrolein, produk dehidrasi dari gliserol. Kalau cuma dipanaskan kok, tapi nggak dikasih KHSO4, nanti tetap bisa membentuk senyawa akrolein, cuma lama. Sehingga kita tambahkan KHSO4 biar si senyawanya itu dehidrasinya lebih cepat seperti itu. Ether ya, ether tadi fungsinya buat apa? Sebagai pelarut lemak. Sehingga tadi di pori-pori kertas tadi jangan pakai kertas saring ya, tapi pakai kertas HVS biasa atau kertas biasalah, kertas buku atau apa. Nah, karena dia membentuk pori-pori yang sangat kecil sehingga cukup sukar ditembus oleh cahaya ya, tadi warnanya ya. Warnanya terlihat lebih kayak basah-basah seperti itu ya. Bila selulosa kan pada itu kertas berikatan dengan partikel lemak, pori-pori tersebut akan meregang sehingga kertas menjadi lebih mudah ditembus cahaya dan tampak transparan. Yang tadi agak basah-basah tadi. Nah, seperti itu. Ini tadi namanya bentuk hablur. Ini ya, seperti ini bentuk kristal kolesterol. Setelah kita lihat di dalam mikroskop yang sudah
larutkan senyawa lemaknya yang sudah dilarutkan dalam alkohol seperti itu. Kolesterol ya. Percobaan Salkowski yang terakhir tadi itu kolesterol sebagai sumber sterol atau sumber lemak, kloroform sebagai pelarutnya, dan H2SO4 asam sulfat pekat sebagai oksidator. Nah, warna kan tadi terbentuk 3 lapis dari permukaan paling bawah. Itu yang pertama kan warna merah kebiruan sampai merah cerah dan ungu. Merupakan hasil dari, ini dicatat aja, reaksi antara kloroform dan kolesterol yang berupa kolestadiena. Terus yang kedua, warna hijau merupakan hasil reaksi antara kolestadiena dan asam sulfat yang berupa asam sulfonat. Yang ketiga, warna kuning merupakan sisa asam sulfat yang tidak ikut bereaksi. Jadi asam sulfat yang kita campurkan tadi itu enggak semuanya bereaksi. Ini untuk percobaan sterol, selain reaksi Salkowski, ada namanya reaksi Lieberman-Burchard atau reaksi yang mana dia reagen LB atau Lieberman-Burchardnya tadi yang berisi asam asetat glasial dan anhidrit asam cuka, yang mana kolesterol dengan reagen tersebut dan asam sulfat pekat memberikan larutan berwarna hijau kebiruan. Kalau Salkowski tadi kan warnanya 3 lapis, kalau ini cuma satu aja berwarna hijau kebiruan. Ini kelarutan tembaga hidroksi atau CuOH2 yang terbentuk tidak larut dalam air berupa endapan. Jadi CuOH2-nya itu dia berupa endapan. Nah, penambahan gliserol akan melarutkan kembali CuOH2 yang tadinya berupa endapan dikasih gliserol jadi dia larut. Ini ya, sebenarnya ya, kalau misalnya penambahan CuOH2 itu dia akan melarutkan endapan karena gliserol pada tekanan atmosfer di bawah 240 derajat Celcius dapat menangkap partikel tembaga. Jadi kalau dipanaskannya enggak di lebih dari 240, dia enggak bakal menangkap partikel tembaganya. Jadi enggak bakal mengikat. Terus akhirnya dia bersifat solid dan bersifat aqua atau air seperti itu ya. Sehingga endapan yang semula terlihat pada larutan CuOH2 tadi kan di bawah itu ya, warna biru-biru tadi menjadi tidak terlihat lagi atau larut. Oke, gitu. Saya share ya di sini aja. Benar, ada itu. Ada link NKA, diisi dulu ya. Sebentar, tak share dulu. Mungkin ada yang mau tanya dulu? Atau malah semakin nggak mudeng? Maaf ya, agak cepat soalnya udah diburu-buru dari itu. Nanti kalau mau tanya bisa itu tanya lewat Andia apa langsung minta nomornya ke saya, ke Pak Muji ya. Mungkin ada yang mau ditanyakan dulu? Nah, ini tak kasih PPT-nya deh. Mana ya? Oke. Bentar, NKA-nya diisi dulu. Ini ya, diisi di sini. Nanti kalau yang sudah langsung pamit, terus meninggalkan room ini untuk kita post test. Seperti itu. Ada yang mau tanya sambil ngisi NKA, nggak apa-apa? Boleh? Besok ada yang mau biomedis UGM, apa mau spesialis kayak gitu. Siapa yang mau jadi dosen di sini? Apa
nggak usah jadi dosen lah, jadi spesialis saja. Apa menyesal masuk FK? Waduh, belajar lipid-lipid kayak gini ribet. Ya udah deh, tak keluar dari FK. Ada nggak yang berpikiran kayak gitu? Wah ribet mas, masuk FK lipid-lipid kayak gitu. Apa sih gini? Semangat ya, angkatan 2020. Biasanya angkatan-angkatan genap tuh angkatan yang bagus, yang solid seperti itu. Ini Mas Andia kan angkatan 2016 juga bagus. Ya Mas Andia ya. Ya, iya dok. Siap dok. Ya, udah diisi ya NKA-nya. Ampun dok. Oke, boleh langsung ke main room ya buat post test. Yang belum nanti bisa saya tunggu. Apa kita foto dulu? Oke, foto ya buat bukti nanti biar kalian itu, Bu ini loh anakmu nge-lab online. Enak banget ya lab online. Biar aku mecah ke tabung reaksi kon bayar 50.000. Oke, 1, 2, 3. Oke, makasih sudah. Yuk, udah ditunggu Mas Nganu, Mas Muji. Oke. Dokter. Terima kasih. Sama-sama. Terima kasih, dokter. Yuk. Salam. Dokter. Semangat, Terima kasih semangat. banyak, Yuk. Dok. Oke. Dah? Ini live ya, Dok? Iya, live di nganu, di live breakout room-nya. Bukan live meeting ya. Oke, sip. Mau tanya benar, Dok? Ya, boleh. Gimana? Yang urutan ketidakjenuhan tadi urutannya dari apa ke apa ya? Kan tadi ada lemak. Lemak hewan, terus minyak. Oh ya, ini minyak wijen. Yang pertama itu yang tidak larut itu air. Oh, yang tadi benar. Yang ketidakjenuhan itu loh. Minyak kelapa, minyak wijen. Itu dari yang tidak yang benar. paling tidak jenuh apa yang? Nanti tak nganu ya, tak share-nya aja ya. Soalnya di video ya. Oh ya. Oke, sip. Ini tak share-nya. Berarti kalau yang masalah kelarutan yang paling stabil tadi dengan empedu ya? Iya, betul. Karena empedu itu apa fungsinya? Buat mengemulsikan lemak kan? Iya. Iya, gitu. Udah. Nanti untuk yang kelarutannya bisa tanya ke temen aja. Kalau misalnya aku lupa ya. Maaf. Iya. Oke, sip. Kasih semangat di Miftah. Kita share melalui ketua angkatan, gitu ya. Oh iya, baik. Terima kasih, Pak. Silakan yang belum form NKA tadi tidak bisa dilihat di kolom chat, sudah saya tuliskan untuk linknya. Sudah 14.50, ada satu kelompok ya yang belum masuk. Oke. Maaf Pak, saya udah pakai link dua-duanya tapi masih tetap error. Coba ganti browser deh. Oh, baik Pak. Yang belum kembali baru room 6 ya. Sudah dapat kembali. Ya, sudah.